Udah. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya aman kan ya? Aman. Oke. Aman. Oke, terima kasih Mbak Ovi atas welcoming-nya dan selamat ini juga ya untuk teman-teman. Selamat datang untuk teman-teman. Kita pada malam ini kita akan sedikit diskusi ya tentang full stack developer with Flutter 3. Jadi tadi sempat dengar nih dari Mbak Ovi katanya, Mbak ini beneran Flutter 3 atau bukan? Nah, katanya karena saya pengennya Flutter 3 gitu, harus Flutter 3 gitu. Katanya nggak mau yang Flutter 2 gitu kan. Ya, kita coba aja, mungkin malam ini kita coba aja diskusi. Mungkin ini karena Flutter 3 juga baru sesuai dengan pengalaman saya juga, entah itu di dunia kerja, entah itu di project atau apa gitu kan, yang lainnya entah itu waktu kuliah dulu kayak gimana gitu. Kita akan coba ngobrol-ngobrol tentang Flutter 3 dan kenapa saya mengusulkan judul full stack developer, karena info menariknya adalah Flutter 3 ini siap untuk jadi kalau kita mau jadi full stack developer itu possible ketika pakai Flutter 3 ya teman-teman ya. Itu mungkin pembukaannya. Tadi udah diperkenalkan juga, nama saya Chandra Abdul Fattah. Teman-teman bisa kita saling terhubung juga di LinkedIn, barangkali nanti udah cukup waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Ada juga GitHub saya untuk Chandra Dezo ini. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat mungkin open source project yang pernah aku buat atau pernah aku bikin-bikin gitu untuk share, atau di PubDev mungkin teman-teman bisa lihat gitu. Nah, next-nya mungkin ini profil saya, mungkin Chandra Abdul Fattah, tadi ya, F-nya itu Fattah. Saya alhamdulillah 4 tahun experience di Flutter Engineer sejak beta version. Jadi dari 2018, sejak Flutter masih versi beta, baru rilis dari Google, saya udah mantau nih, misalkan, wah ini ada teknologi bagus nih dari Google, hybrid, tapi saya waktu itu masih belum berani gitu. Karena pengen lihat dulu nih, cek ombak dulu lah ibaratnya gitu kan. Terus alhamdulillah saya nge-manage package atau plugin juga di PubDev. Yang satu Flutter Summer Note, ini alhamdulillah udah beberapa banyak di dunia ya, nggak tahu ya berapa. Nah, cuman udah ada beberapa banyak yang pakai juga, alhamdulillah ada beberapa komen, sampai ada beberapa engineer yang nyaingin juga, ada yang buat lagi Summer Note-nya dengan versi dia sendiri gitu kan. Terus ada juga Flutter Meta SDK, ini kebetulan aku waktu di kerjaan ada kebutuhan untuk integrasi dengan Meta atau Facebook ya dulunya. Maka aku buat Flutter Meta SDK. Kalau teman-teman cari Facebook tuh banyak banget gitu kan. Nah, aku coba kumpulin satu SDK-nya itu jadi satu, yaitu Flutter Meta SDK. Nah, mungkin kedepannya kalau ada waktu luang aku bakal integrasi Instagram, WhatsApp, atau Facebook gitu kan, terus gitu kan. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya masih diamanahi sama Evermost untuk jadi senior mobile apps engineer di kantor, dan saya berasal dari Sumedang. Ini expert ini dari Jogja ya Mbak ya. Dari Jogja sampai ketemu di Sumedang, nih wah jauh banget ya. Alhamdulillah kita bisa saling sharing. Ini teman-teman juga saya percaya dari berbagai macam daerah gitu kan, datang mungkin karena online juga ya. Alhamdulillah expert menyediakan kesempatan ini, kita saling temu dari berbagai daerah juga gitu. Nah, mungkin main topiknya dia udah jelasin, menjadi Flutter Engineer pertama, yang keduanya itu adalah prepare atau build your portfolio as Flutter Engineer. Jadi gimana sih caranya kita nge-build portfolio kita agar saya tuh Flutter Engineer dan diakui gitu, bahwa lu bener-bener Flutter Engineer loh, bukan hanya sebatas omongan saya bisa Flutter, saya Flutter Engineer gitu kan. Terus kita akan bahas apa aja nih di Flutter update atau the Flutter 3 kali ini. Nah, mungkin sebagai warming up, license atau credentials, mungkin ya bagi teman-teman yang baru masuk ke Flutter gitu kan, Mbak, saya atau Mas, atau saya harus beli apa aja nih gitu kan. Nah, sebenarnya license atau credential ini, ketika teman-teman menjadi macOS atau desktop
MacBook engineer atau jadi iOS app engineer gitu kan, pakai Flutter, teman-teman harus beli Apple Developer Program itu. Harus ya, karena itu salah satunya gitu. Tapi kalau misalkan saya mah pengen fokus jadi Android engineer doang nih, atau pengen fokus jadi Linux, Windows, atau apa ya yang lainnya gitu kan. Nggak perlu jadi nggak perlu untuk Apple dan kawan-kawan, ya udah berarti nggak usah beli Apple Developer Program. Terus nah karena iOS perlu beli, terus Play Store akun harus beli nggak usah juga gitu kan. Kecuali kalau teman-teman mau upload, teman-teman harus punya akun Play Store-nya gitu kan. Terus untuk device mungkin kalau pengen MacBook ya alhamdulillah lebih bagus lah ya, karena kalau mau develop iOS atau develop macOS itu perlu MacBook. Tapi kalau selain itu nggak perlu sebenarnya gitu kan. Jadi selain perlu beli Apple Developer Program, harus beli juga MacBook-nya nih gitu kan. Jadi kalau Apple tuh kayak gitu ya, harus beli keluarganya mereka gitu. Nah, terus ada have a real device Android atau iPhone. Nah, ini opsional juga. Jadi teman-teman kalau yang Android cukup bisa pakai emulator atau bisa pakai real device juga boleh, atau bisa pakai simulator kalau di macOS, atau bisa juga iPhone kalau kebeli gitu kan. Jujur saya nggak kebeli sebenarnya saya. Nah, kalau Android ini mungkin saya lebih menyarankan pakai real device gitu kan. Kenapa? Karena sistem Android itu udah pakai Android Studio, udah pakai emulator berat gitu teman-teman. Minimal tuh teman-teman itu harus punya genap 16 GB RAM. Itu minimal kalau mau pakai emulator. Makanya pilihannya kalau mau 8 GB, berarti harus pakai real device ya. Wayahnya wayahnya ya. Mau gak mau HP kita harus nyolok terus ke laptop gitu kan. Jadi kayak ngecas gitu kan. Nah, terus apa aja nih yang harus diketahui ketika teman-teman ini pengen jadi Flutter 3 developer atau Flutter developer. Nah, mungkin baiknya itu teman-teman punya pengetahuan Android, Java, atau Kotlin, itu nggak masalah. Yang penting punya minimal dasar lah, dasar kan Android. Mas, aku kan baru lulus kuliah, katakan. Atau aku baru aja nyemplung di dunia IT. Tetap perlu atau enggak? Sebenarnya ya, kita bisa di Google Developer, ya googling maksudnya, googling. Jadi kalau ada yang nggak mengerti, kita googling aja, kita lihat, kita oh ini harus kayak gini gitu. Sebenarnya bisa. Cuman ada beberapa case di mana teman-teman harus tetap tahu dasarnya, kayak mungkin kayak Keystore atau signing Android, signing iOS gitu kan. Kayak gitu kan tetap harus tahu natifnya ya, karena ketika teman-teman integrasi Firebase misalnya, atau teman-teman integrasi buat CI/CD, itu ujungnya tetap perlu tahu gimana caranya building di Android, building di iOS, building di macOS, building di Linux gitu kan. Tetap ujungnya harus tahu juga. Makanya nice to have. Saya di sini cuman ngebold nice to have. Jadi boleh lebih baik itu mengetahui. Tapi kalau nggak mengetahui, karena saya diskusi sama teman-teman yang lain, wah saya mah nggak tahu nih masalah Android native, saya mah nggak tahu masalah iOS, tapi saya bisa web, gitu kan. Tapi bisa jadi Flutter Dev nggak bisa, bisa ya udah. Berarti kamu strongnya itu di web, cuman Android sama iOS pun bisa. Kalau ditanya bisa buat ya bisa, saya bisa pakai Flutter gitu kan. Nah, tapi ada satu yang harus teman-teman pelajari, yaitu Dart. Karena Flutter ini pakai Dart, jadi ini nggak bisa nice to have lagi. Ini harus jadi wajib. Udah nggak bisa sunnah lagi ya. Ini udah jadi wajib. Udah kayak sholat fardu aja ya, sunnah sama wajib gitu kan. Nah, terus selanjutnya, ini ada Flutter Technologies. Nah, teman-teman, Flutter itu tuh kebagi jadi 4 sebenarnya. Nah, mungkin di beberapa webinar atau di beberapa pelatihan, rata-rata itu how to build application with Flutter gitu kan. Jarang nih. Nah, mungkin ini bisa jadi masukan ya buat teman-teman expert. How to build package, how to build plugin, how to build module. Jadi teman-teman di Flutter itu ada 4. Ada package, ada plugin, ada application, ada modul. Nah, ini mungkin teman-teman yang di Bandung, kemarin waktu Google Developer Google I.O., saya sempat cerita ini, dan teman-teman mungkin bisa lihat PPT saya di sana juga gitu. Nah,
Ada package, ada plugin, ada application, ada modul. Tapi lebih jelasnya nanti teman-teman Expert ID bisa menyediakan webinarnya ya. Mungkin bisa dibantu juga gitu kan. Nah, ada package. Kalau package ini tuh adalah Dart Implementation Only. Jadi kalau kita mainin package, itu tuh kita bakal seluruhnya itu codingan Dart itu Dart, pakai Dart. Makanya ini harus jadi wajib kita tahu apa itu Dart. Bahasa pemrograman apa itu Dart. Teman-teman bisa lihat di websitenya juga ada versi online. Jadi kalau teman-teman belum mau install SDK-nya, belum mau install IDE-nya, teman-teman bisa tes online dulu nih. Misalkan, looping di Dart gimana, conditional if else di Dart gimana, switch case gimana, initialist properties kayak gimana di Dart. Teman-teman bisa coba itu via online gitu kan. Nah, plugin ini jadi salah satu kenapa tadi aku bilang nice to have. Nah, ketika teman-teman main di plugin ini adalah native integration implementation. Jadi plugin ini tuh antara Dart dengan native atau Android itu Java atau Kotlin atau iOS itu Swift atau Objective-C atau Linux atau Windows tuh pakai bahasa C gitu kan. Nah, pakai plugin. Jadi tadi kenapa nice to have? Lebih baik kita tahu tentang natifnya karena begitu kita main di plugin itu udah enak. Oh, saya udah bisa integrasi dengan Bluetooth, saya udah bisa integrasi dengan kamera, gitu kan. Saya udah bisa integrasi dengan alat lain, gitu kan. Tadi kan ada yang bahas IoT juga ya. Mungkin plugin ini jadi salah satu hal yang perlu dipelajari sama teman-teman ketika mau main ke natif. Karena gini, kembali lagi kendalanya bagi hybrid engineer kayak Flutter kayak gini, gitu kan? Itu tuh kadang ada beberapa hal yang tetap perlu diselesaikan sama natif. Contoh kayak Bluetooth. Jadi kenapa tadi nice to have bahwa kita tetap harus belajar natifnya gitu kan. Tetap ya minimal dasar lah, minimal gak cara misalkan cara panggil Bluetooth gimana di natif. Nah, itu minimal bisa kayak gitulah. Itu udah cukup sebenarnya. Karena di plugin ini tuh ini adalah communication atau komunikasi antara Flutter dengan native sebenarnya. Jadi Flutter manggil native, nanti native ngerespon, diterima sama Flutter, Flutter yang mengeksekusi atau mengelola atau ngeproses. Jadi plugin itu sistem komunikasi antara native dan Flutter sebenarnya. Nah, ada application. Application itu multi-platform implementation. Jadi teman-teman ujungnya itu adalah application. Nah, mungkin ini yang sering ditemuin sama teman-teman di webinar atau di pelatihan-pelatihan yang lain application ini. Nah, terakhir adalah modul. Nah, karena gini teman-teman, kita nggak bisa memungkiri bahwa perusahaan besar sekarang di Indonesia atau di luar negeri pasti awalnya itu pakai native. Ya, pakai Android native lah, pakai iOS native lah, atau pakai webnya TypeScript, JavaScript, atau pakai desktopnya langsung ke Swift misalkan, atau langsung ke bahasa C gitu kan. Nah, sometimes kita perlu karena awalnya native, terus tiba-tiba ada Flutter, bisa nggak yang awalnya native karena kita bisa Flutter nih, misalkan kita join ke perusahaan besar, misalkan ya alhamdulillah Gojek gitu kan, saya masuk ke Gojek nih gitu kan. Tapi di Gojek itu native gitu kan. Nah, tapi katanya GoPay-nya itu pengen pakai Flutter gitu. Wah, ada kesempatan nih buat saya implementasi Flutter di Gojek gitu kan. Tapi gimana nih? Gimana caranya supaya saya bisa laku di Gojek, tapi pengetahuan saya Flutter? Ya, modul lah jawabannya gitu kan. Jadi Flutter modul ini adalah nge-attach Flutter project ke native. Jadi teman-teman, kalau pengen, misalkan kalau saingan teman-teman adalah native developer, nah teman-teman bisa pelajari modul. Saya bisa kok buatin fitur di existing native-nya sekarang gitu kan. Atau di Evermost misalkan dulu kita implementasi DigiPro, digital produknya nih. Karena sekarang pakai native, ya udahlah saya bisa Flutter. Saya implementasi gitu. Flutter aja lah gitu kan. Ya udah kita Flutter aja lah gitu kan. Nah, kita lanjutin karena sebelumnya native, sekarang kita pakai Flutter, attach-nya ini pakai Flutter modul ini gitu. Jadi teman-teman belajarnya dari mana dulu? Nah, nggak ada yang dari mana dulu, karena semuanya ini perlu teman-teman ketahui sebenarnya. Tinggal
teman-teman nih strateginya. Saya pengen saing sama orang natif, berarti modul. Saya pengen bisa ngebuat apa ya? Saya pengen bisa apa ya? Sebutnya tuh. Saya pengen eksis nih di PubDev atau di open source project, ya berarti package gitu kan, atau plugin. Atau misalkan saya pengen jadi problem solver, misalkan SDK. Kan gini ya, Flutter ini kan termasuk yang baru ya. Maksudnya teman-teman misalkan nyari SDK yang udah stable sekarang kayak scanner, QR scanner dan segala macam, itu nggak nemu di Flutter. Teman-teman bisa jadi problem solver. Wah, ini ada orang yang bisa Flutter dan nyediain SDK Flutter untuk beberapa komunitas engineer yang lain. Dengan secara nggak langsung, teman-teman menjadi terkenal dengan sendirinya karena inilah the real Flutter engineer karena dia ngebantu banyak engineer lain di luar sana yang butuh SDK ini, tapi baru ada native. Nah, atau enggak ada perusahaan service SAS gitu, kayak QR scanner, tapi mereka nggak punya Flutter-nya, versi Flutter-nya. Ya teman-teman tinggal buatin plugin-nya. Bisa jadi teman-teman yang malah di-hire sama mereka. Wah, ini kita tertarik untuk akuisisi code-nya yang Mas buat, misalkan gitu. Kita hire Mas ya sebagai SDK enabler Flutter-nya gitu kan. Lumayan ya teman-teman gitu. Atau jadi saya mah pengen jadi Flutter engineer application aja lah. Saya pengen yang orang yang buat aplikasi pakai Flutter aja. Ya udah belajar aja perdalami aja Flutter application sebenarnya. Nah, gimana sih caranya agar kita terkenal? Maksudnya terkenal di sini tuh saya tahu orang ini Flutter engineer dan saya mengakui bahwa dia Flutter engineer yang experience. Dengan public contribution, tadi kan udah aku intro juga ya di awal bahwa dengan teman-teman publish PubDev, dengan teman-teman bikin plugin banyak SDK yang belum ada di Flutter, teman-teman bisa terkenal dengan sendirinya. Karena gini, saya sering ngobrol sama teman-teman engineer yang lain atau enggak saya ngobrolnya tuh dengan kandidat yang dulu apply ke Evermost, biasanya saya alhamdulillah kebetulan bagian yang interviewnya sering nanya, pernah nggak nemu satu kondisi di mana ada tugas dari kantornya, misalkan ada suruh buat A, wah ternyata SDK-nya belum ada nih gitu kan. Ya udah bilang aja ke atasannya, kita nggak bisa buat ini karena nggak ada. Nah itu jawaban yang salah, maksudnya kita bisa buat ini tapi harus pakai SDK native tapi dikomunikasikan pakai plugin. Nah itu yang benar. Jadi saya percaya bahwa kamu adalah Flutter engineer sejati gitu kan, karena nggak pernah bilang nggak bisa. Cuman kita perlu waktu karena kita harus buat plugin atau komunikasi antara native dengan Flutter-nya ini. Nah, public contribution ini nggak hanya buat, misalkan, ini belum ada nih, ini ada peluang nih saya buat SDK-nya, buat gitu kan, Flutter SDK. Nggak hanya itu aja, teman-teman bisa bug fix-nya juga, misalkan ada package nih yang tadi udah ada pertanyaan pertama tuh, ada GetX masih possible nggak? Misalkan teman-teman lihat GetX ini atau BLOC ini tuh ada bugs nih yang harus dibenerin. Ya udah, kita buat PR-nya aja, kita buat benerinnya aja. Nah, dengan kontribut GetX, wah ini saya kontributor GetX nih, atau saya kontributor BLOC nih, saya kontributor package terbesar yang banyak digunakan sama engineer sedunia, misalkan gitu kan. Nah, dengan kayak gitu kan teman-teman bisa melabelkan di link-nya kontributor GetX, gitu kan, kontributor BLOC atau kontributor Flutter di sisi benar-benar SDK Flutter-nya gitu kan. Wah, teman-teman hebat tuh. Jujur saya juga belum pernah nih kontribut di Flutter-nya mah ya. Kalau kontribut di package-nya alhamdulillah pernah gitu. Kalau kontribut di Flutter-nya saya belum. Karena harus bahasa C, teman-teman. Kalau teman-teman lihat buka GitHub-nya itu harus bahasa C gitu kan. Nah, ada create package ya, ini bisa buat lah ya. Yang tadi nggak ada gitu kan. Terus nah ini sebenarnya ini resep salah satu resep yang juga dari tim Google kemarin, katanya sering-sering aja kita publishing material about Flutter gitu kan. Jadi kalau teman-teman sering sharing Flutter, sering posting di Medium, di LinkedIn, kalau saya sering share link-link Medium yang menarik tentang Flutter, saya share di LinkedIn saya gitu. Jadi kalau teman-teman connect dengan LinkedIn saya, insya Allah
secara gak langsung dapat update-update yang tentang Flutter sih. Kayak saya kalau nemu yang menarik sering saya share di LinkedIn sebenarnya. Nah, publishing itu bisa naikin derajat kita, derajat ya kayak apa ya? Derajat kita maksudnya jadi kalau kita material atau tentang materi tentang di Flutter di publish itu, berarti teman-teman ini atau berarti orang ini tuh ahli banget di Flutter nih, ahli banget. Dengan demikian dia udah bisa ngejelasin one by one, dia bisa jelasin step by step, dia bisa jelasin. Nah, dengan hal tersebut jadi lebih bisa dipercaya lagi gitu kan. Terus create tutorial. Nah, ini kalau teman-teman lihat YouTube kayaknya biasanya tuh orang-orang India yang buat tutorial Flutter tuh. Kenapa enggak? Daripada orang-orang Indonesia lihat-lihat orang India belajar ngejelasin Flutter, ya udah kita buat aja tutorial tentang Flutter ini di YouTube pakai bahasa Indonesia. Pasti viewernya lebih banyak daripada orang-orang India. Nah, terus ada yang terakhir mungkin bisa menjadi speaker, mungkin nanti the next-nya tentang Flutter ke Expert ID bisa jadi teman-teman lah salah satu speakernya juga gitu. Nggak hanya saya aja, teman-teman bisa gantian. Saya yang jadi peserta, teman-teman yang jadi pengisi acara. Bisa jadi kayak gitu ya. Nah, terus apa nih yang baru di Flutter 3? Gitu kan. Yang baru di Flutter 3 adalah improvement in platform. Jadi teman-teman, alhamdulillah sekarang di desktop udah mulai stable nih gitu kan. Jadi teman-teman bisa belajar atau bisa mainin atau bisa publishing aplikasi desktop macOS, Linux atau Windows gitu kan, pakai Flutter. Jadi udah bisa disarankan teman-teman bisa buat atau publish aplikasi desktop ya. Kalau dulu tuh masih masih sebutnya tuh beta, masih percobaan. Google masih melihat-lihat kira-kira apa nih yang possible bugs. Nah, kalau sekarang dari Google-nya sendiri udah, ini udah stable nih, udah stable ternyata sekarang udah bisa kita pakai, udah bisa kita rilis juga. Jadi kalau teman-teman di kerjaannya ada, saya butuh buat aplikasi desktop. Nah, teman-teman bisa buatin pakai Flutter 3 juga sebenarnya. Terus ada improvement di fundamental. Fundamental ini lebih ke si Flutter-nya ya, Flutter SDK-nya yang bahasa sih tadi kata saya gitu kan. Terus di Flutter, nih orang-orang yang suka main game, daripada main game aja yang mending kita buat game. Di Flutter 3 ini kita bisa buat game. Ya meskipun hanya casual game, tapi di Flutter 3 alhamdulillah kita udah bisa buat game sebenarnya kan. Terus ada improvement di iOS build, jadi sekarang lebih simplify untuk iOS build-nya tuh. Terus ada improvement di sisi Dart-nya juga. Nah, di platform, nah sekarang itu ada Linux, ada Windows, ada macOS. macOS ini kebagi jadi dua ya. Ada Intel, ada Apple Silicon. Nah, dua-duanya bisa dipakai sekarang sebenarnya. Terus ada web ini berarti nanti keluarnya itu JS, JavaScript, ada Android sama ada iOS gitu. Jadi teman-teman bisa building ini semua gitu, udah versi stable. Nah, untuk IoT sendiri, tadi kan di awal ada yang bahas IoT ya. Untuk IoT sendiri untuk saat ini kebetulan saya masih belum nemu tuh, maksudnya masih belum nemu di sini tuh. Memang ada di beberapa medium saya pernah nemuin juga artikel bahwa Flutter ini bisa diimplement di IoT. Saya pernah lihat itu dulu di Raspberry gitu kalau nggak salah. Di Raspberry bisa kita tanam Flutter 3. Flutter bukan Flutter 3 ya. Malah dari dulu tuh udah bisa implement gitu kan. Cuman kita belum tahu gitu, atau saya tuh belum tahu bener nggak nih, stable nggak nih kalau kita pasang Flutter ini di alat Raspberry itu gitu kan. Karena di IoT itu kan kita perlu layar kecil lagi kan. Nah, saya belum tahu sih sampai sana karena Flutter 3 ini mengedepankan sebenarnya front end itu tampilannya aja gitu kan. Nah, karena IoT itu berbeda dari teknologi-teknologi yang ada di sini kayak CPU-nya dan segala macam. Mungkin IoT perlu setup khusus ketika kita pengen develop IoT untuk pakai Flutter gitu. Nah, improvement in fundamental. Nah, apa sih yang diimprove dari sisi fundamentalnya Flutter? Jadi enable partial repaint. Nah, atau frame pasteurization time. Jadi kalau dulu itu kalau kita pakai Flutter RPM tuh kayak frame-nya itu kan
Sebenarnya kan itu proses di belakangnya itu ketika teman-teman lihat button, teman-teman lihat image, teman-teman lihat teks, sebenarnya ada proses rendering atau painting. Jadi kayak mewarnai lah gitu kan. Nah, si Flutter 3 ini jadi kita tuh diizinkan untuk ini Partial Repaint. Jadi sebagian dulu gitu. Jadi bisa bisa lebih paralel mungkin ya kayak gitu. Jadi sehingga bisa kita lihat nih ada reduce memory usage. Jadi dari yang awalnya itu sebelum 19 Februari itu tinggi banget kan ya. Nah, setelah 19 Februari atau di Flutter 3 ini itu lebih low. Nah, karena proses renderingnya ini lebih ringan gitu. Makanya ada frame pasteurization time. Jadi mempercepat proses renderingnya itu gitu kan. Terus ada performance of opacity animation. Nah, animasi itu ternyata teman-teman kita lebih enak bisa gini ya gesernya nyaman kelihatannya gitu kan. Padahal itu di proses belakangnya itu sulit banget loh. Itu ada prosesor yang bekerja dengan keras, ada RAM yang berusaha mengalokasikan data gitu kan. Itu tuh si Flutter ini bekerja keras bahwa gimana caranya menyajikan UI yang baik bagi user kita. Karena kan dari Google sendiri menjamin bahwa Flutter ini 60 fps frame per second. Jadi 60 frame per detik. Wow, itu kan cepet banget ya, gitu kan. Jadi kalau teman-teman bandingin antara native Android, ini my Android ya, native Android sama Flutter, itu tuh lebih smooth kerasa di Flutter. Saya pernah nyoba juga, saya bisa lihat kalau ketika ini aplikasi dijalankan, ini Flutter, ini native. Karena teman-teman ketika udah jalanin dua-duanya native antara Flutter, itu bakal kerasa ini Flutter, ini native gitu kan. Bisa ngebedain gitu. Nah, ada engine raster and UI threads. Nah, jadi sekarang itu kalau dulu itu kan ini kalau udah mainannya ke sisi prosesor ya, itu tuh ada proses threading. Jadi di mana ada proses rendering UI, ada proses background proses kayak retrieve ke API atau itu calculation logic gitu kan. Semuanya itu ada thread-nya masing-masing. Nah, ada UI thread itu hanya proses rendering doang. Jadi sekarang tuh main thread itu bisa menentukan prioritasnya yang mana dulu nih yang perlu diproses gitu kan. Si Flutter 3 ini tuh udah semakin pintar sampai ke sana gitu. Nah, ada beberapa fixing bug juga di frame scheduling. Jadi tadi ya balik lagi ke frame. Jadi ujungnya sekarang lebih ke rendering sih. Jadi di Flutter 3 ini sebenarnya dari sisi fundamental lebih ke rendering. Jadi lebih ke smooth, lebih ke cepat renderingnya. Karena Flutter sendiri itu lebih ke menjualnya itu UI sebenarnya kan. Tapi entah kenapa dari UI mereka malah merambah kemana-mana, malah jadi full stack gitu kan, rasanya itu. Nah, nanti bakal saya jelasin kenapa full stack sih, Kang. Gitu. Nah, selanjutnya di Flutter 3 itu ada material 3. Wah, sama-sama 3 ya. Kalau dulu itu material 2, nah sekarang tuh di Flutter 2. Sekarang Flutter 3 ada material 3, apalagi nih gitu kan. Nah, ini mungkin material 3 ini saya hanya akan jelasin bahwa ini ada material 3, ada suatu desain yang baru, ada styling yang baru, ada theming yang baru. Ya, kalau kita lihat yang sebelah kanan itu ada display large, display medium, display small. Kalau ada teman-teman yang dulu dari Flutter 2 itu, loh, dulu kan ada headline 1 sampai 5, ada overline, ada yang lain-lainnya kan. Kok sekarang malah jadi body medium, ada label. Ya, memang benar di Flutter 3 ini berubah font styling. Kita juga di perusahaan sekarang lagi proses migrasi ke material 3 ini cukup lumayan nih teman-teman. Ini kalau tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman expert nih. Ini kalau saya jelasin material 3 doang, kayaknya bakal satu sesi nih gitu kan. Nah, mungkin nanti teman-teman expert ID bisa bisa atur sesi lain mungkin bisa sama pemateri lain tentang ngebahas material 3 ini. Bahkan bisa jadi nanti ada bootcamp ya tentang ngebahas material 3 ini gitu kan. Karena material 3 ini tuh menurut saya sih malah bisa jadi satu pembelajaran khusus gitu kan. Karena di material 3 ini teman-teman si Flutter ini tuh kita kayak display atau warna bisa menyesuaikan dengan kayak misalkan kita punya image warna merah gitu kan. Teman-teman coba deh nanti lihat-lihat ke material 3 ya. Ini ada M3 material I/O. Teman-teman lihat-lihat ternyata ini ketika pakai material 3 itu bakal bisa menyesuaikan pinggir-pinggirnya ada merah-merah yang agak samar ke abu-abu. Nah, itu udah pintarnya udah sampai ke sana sih gitu. Nah, Firebase. Ini
Ini teman-teman yang di awal kita kan udah cerita nih bahwa perlu native knowledge atau perlu Android knowledge atau perlu iOS knowledge. Nah, salah satunya adalah Firebase. Firebase ini jadi salah satu fitur yang mungkin banyak digunakan di sisi mobile development sebenarnya. Tapi nggak menutup kemungkinan di web juga, saya juga sempat nemu perlu juga nih Firebase ini. Salah satunya yaitu untuk post notification, kirim notif lah ya. Nah, kirim notif. Nah, Firebase ini adalah salah satu fitur yang bisa digunakan untuk kirim notif di Flutter. Jadi, Mas, saya baru nyemplung nih di IT, dunia IT gitu kan. Saya baru tahu ada IT gitu kan. Saya baru tahu ada Flutter. Terus saya baru tahu ada Dart. Terus saya harus nyemplung lagi nih. Harus tahu Android, harus tahu iOS, harus tahu web, harus tahu desktop. Wah, pusing gitu kan. Nah, di Flutter 3 ini ternyata Firebase ini membawa perubahan. Dia bisa simplify integration. Jadi kalau teman-teman yang udah terbiasa dengan command line maksudnya Firebase configure misalkan, nah kayak gitu tinggal gitu aja, serat, enter misalkan, itu langsung ke proses tuh, pasang ke Android-nya, pasang ke webnya, pasang ke iOS-nya, pasang ke desktop-nya, itu udah secara otomatis pakai Firebase sekarang. Jadi teman-teman harus terbiasa ke command line gitu kan. Jadi ngetik perintahnya apa, configure, nanti dia bakal setup otomatis untuk setiap platform. Jadi wah Mas, kalau saya jadi full stack developer di Flutter 3, saya harus implement Firebase satu-satu. Enggak. Sekarang alhamdulillah kita udah dibantu sama Flutter CLI namanya itu ya, Flutter CLI-nya. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat Flutter CLI-nya kayak gimana. Flutter CLI, Firebase CLI itu ada di poin ketiga itu. Nah, itu teman-teman bisa langsung otomatis ketika configure itu langsung setiap platform sama platform langsung dia setup sendiri gitu kan. Tapi syaratnya itu harus install Firebase CLI ini, nggak bisa. Dan kalau teman-teman lihat dependensi Firebase-nya sendiri, ketika pengen lihat CLI ini tuh rata-rata tuh lebih stable ketika kita pakai Flutter 3. Jadi update dulu ke Flutter 3 baru pasang Firebase pakai CLI gitu ya. Nah, terus improvement iOS. Nah, ini bagi teman-teman nih yang udah berpengalaman di Flutter, terus pengen build iOS secara otomatis ketika teman-teman commit atau push ke Git misalkan, ketika Git push misalkan, langsung pengen build iOS gitu kan. Nah, tanpa harus buka Xcode dan segala macam gitu kan. Itu kan ribet banget ya, kita harus build Flutter-nya, nunggu, itu bisa jadi sampai 10-20 ngantuk ya, keburu ngantuk gitu kan. Habis itu kita harus buka Xcode, building, arsip gitu kan, terus publish. Nah, di Flutter 3 ini Google membawa perubahan bahwa cukup pakai Flutter build IPA. Kita mau ke development atau distribute only to development device atau yang udah diregister di Apple Developer Program, atau ad hoc misalkan mau disimpan di Firebase App Distribution atau di provider lain lah mungkin yang bisa menyimpan iOS app untuk di-share ke developer atau internal perusahaan, atau langsung ke App Store. Nah, Flutter Build IPA ini jadi tinggal Flutter Build IPA langsung bisa tiga tujuan ini. Jadi sekarang lebih mudah kalau ketika kita di Flutter 3 itu cukup Flutter Build IPA langsung bisa jadi gitu kan. Nah, kalau dulu itu teman-teman, kita harus nge-passing export option list file dulu kan. Dan buat dapetin export option ke listnya ini, kita perlu building arsipnya dulu gitu kan. Jadi kayak apa ya? Kayak dua proses gitu. Nah, ketika di Flutter 3 itu cukup Flutter build IPA langsung jadilah gitu. Langsung jadilah .ipa-nya atau ke ad hoc atau ke development atau ke App Store malah gitu kan. Nah, selanjutnya ada improvement Dart. Nah, ini dari sisi Dart-nya ya. Jadi Flutter 3 ini ngebawa perubahan juga untuk sisi Dart-nya ini. Sisi Dart-nya ini minimal itu kalau Flutter 3 itu 2.17.1. Jadi versi 2.17.1 ini udah support enhanced enums with member, udah support initialize, ada name arguments, ada productivity tools, ada broadening or platform. Jadi maksudnya broadening Google Platform untuk integration support-nya gitu kan, atau Dart FFI. Jadi sebenarnya kayak Flutter PubGet, Flutter Build itu sebenarnya maksudnya ke Dart FFI gitu. Nah, pertama mungkin enums. Enums ini tuh jadi sebenarnya itu yang di sebelah kiri kita tuh cuman bisa declare, frozen, boiling gitu kan. Jadi kalau teman-teman pengen punya constructor,
harus punya extension dulu gitu kan, atau pengen punya properti tambahan, itu teman-teman harus punya extension dulu. Nah, sekarang itu di Enum itu kita udah bisa langsung nambahin konstruktor. Jadi lebih ke kayak gini, langsung aja declare bahwa ini di Enum Water ini dia punya pilihan frozen boiling. Ini kalau teman-teman nggak paham Enum, jadi Enum tuh kayak apa ya? Static class atau static value. Jadi value-nya itu udah terbatas. Hanya ada frozen, hanya ada boiling. Selain itu bukan water gitu kan. Nah, water ini tuh dia punya properti temperatur di Fahrenheit gitu kan. Atau misalkan kita pengen dapetin stringnya, nah udah ada tersedia. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri sebelum sama setelah Flutter 3 atau Dart sebelumnya sama Dart yang sekarang tuh lebih enak yang sekarang. Ini benar-benar ngebantu banget. Di beberapa project saya juga ketika pakai Enum yang terbaru ini, wah ini sangat-sangat ngebantu ya gitu kan. Dengan adanya Enum kayak gini, ini lebih cepat nih proses compilingnya juga sama proses development pun lebih cepat juga nih. Terus ada super initialize. Jadi kalau sebelumnya itu, teman-teman, ketika kita punya konstruktor di sebelah kiri ya, kita harus panggil super, terus on press-nya dipanggil, on long press-nya dipanggil, on hover-nya dipanggil. Kebayang dong kalau teman-teman punya satu konstruktor class, itu berisi 10 parameter, harus satu-satu loh. Udah harus declare paramnya, habis itu calling supernya, itu harus satu-satu. Nah, di Flutter 3 kita langsung ya udah tinggal panggil aja super on long press, super on hover. Jadi begitu parameter di-assign ke konstruktor, dia langsung dikirim ke super itu ayahnya atau parent-nya gitu kan. Nah, dengan adanya Flutter 3 ini lebih memudahkan juga. Jadi kita nggak yang tadinya itu harus misalkan buat konstruktornya aja kita harus 20 line, sekarang cukup 10 line aja cukup gitu. Terus ada name arguments everywhere. Nah, ini kalau ada teman-teman dulu yang pakai Flutter sebelum 3 itu, pokoknya yang nggak pakai arguments tuh harus di awal. Wah, ini repotin banget gitu ya, repotin banget pokoknya. Harus di awal gitu kan. Nah, yang ada arguments tuh harus di akhir. Nih, yang ada arguments tuh maksudnya tuh yang growable ya. Nah, growable ini tuh dulu itu yang tanpa arguments name itu dia harus di awal. Jadi tanpa arguments name itu di awal semua di declare gitu kan. Nah, sekarang kita bisa dimanapun. Contohnya di sebelah kanan. Ada tanpa arguments name 10. Terus ada growable. Ada satunya lagi gitu kan. Nah, dengan ada Flutter 3 ini bisa di mana aja. Ya sesuai inginnya kita pengen di mana gitu kan. Nah, udah kelihatan ya ini. Dari tadi kita jelasin doang nih, Flutter UI doang nih. Misalkan maksudnya, Mas, kan Flutter ini tuh tadi tentang UI terus ya gitu kan. Lagi-lagi UI, iOS, Android, web, desktop, itu UI semua. Bisa nggak sih Mas kita jadi back-end? Nah, di Flutter tuh bisa, teman-teman. Tapi bukan pakai Flutter-nya ya, tapi pakai Dart-nya. Jadi teman-teman, saya mah Mas, maksudnya saya mah kurang ada kemampuan nih kalau harus ngedesain UI, maksudnya saya mah orangnya nggak suka seni, saya pengen jadi back-end developer aja lah gitu kan. Nah, makanya ini kita kasih judul full stack, karena dengan Dart pun kita tetap bisa jadi back-end engineer. Teman-teman bisa pakai package-nya Angel, Aqueduct, Conduit, Serverpod, Self, sama Dart Pro. Jadi ini teman-teman nanti coba-coba lihat ke PubDev, Angel itu apa, Aqueduct apa, Conduit apa, Serverpod apa, Self apa, Dart Pro itu apa. Jadi Dart bisa dipakai backend engineer, bisa. Ini package-nya salah satunya itu. Nah, teman saya ada juga yang jadi full stack engineer, back-end-nya pakai Flutter juga. Jadi sebenarnya gimana ya? Orang Flutter engineer tuh serba bisa. Jadi perusahaan tuh justru malah ketika dia punya Flutter engineer, wah, ya udah, saya udah bisa nyuruh dia buat jadi front end engineer, saya udah bisa nyuruh dia buat jadi back end engineer. Jadi kalau perusahaan udah punya Flutter developer, udah aman lah. Malah bisa jadi satu departemen sama Flutter engineer aja gitu kan. Bercanda. Jangan sampai ya teman-teman jadi Flutter engineer dan mau disuruh A, B, C dengan Flutter. Tapi bisa gitu.
teman-teman jadi punya pengetahuan Dart, punya pengetahuan Flutter, tetap bisa jadi backend engineer, tetap bisa jadi front end engineer, gitu kan. Nah, terakhir, Mas atau Kang, saya bisanya cuma ngedesain doang. Bisa kok. Saya cuma bisa ngedesain, ujungnya jadi Flutter atau jadi project Flutter. Nah, pakai apa? Mungkin teman-teman nanti bisa apa ya? Oh, ini share-nya kemana ya? Nah, bisa ini mungkin ya. Oh, pindah sih. Nanti teman-teman bisa nyari Flutter Flow. Nah, Flutter Flow ini tuh sebenarnya ngejelasin tentang gimana cara pakai Flutter, gimana cara ngedesain dengan drag and drop. Ya, teman-teman lebih enak ya, misalnya kalau kita ngedesain tapi dengan drag and drop, misalkan cuman geser aja, geser A, geser B, geser komponen A, geser komponen B gitu kan, cuman pakai Flutter doang gitu. Gimana sih? Nah, jadi Flutter Flow ini coba nanti teman-teman cari ya, misalkan Flutter Flow gitu kan, searching terus pasti nemu satu website Flutter Flow, FLOW gitu kan. Nah, coba lihat, coba-cobain aja di sana, tinggal drag and drop aja. Itu keluarnya jadi Flutter project pun bisa. Nah, tapi nggak hanya itu aja, teman-teman bisa cari yang lain juga, misalkan Figma jadi Flutter itu banyak. Tapi tetap kita nggak direkomendasikan, maksudnya kalau saya pribadi itu nggak ngerekomendasiin hasil generator desain kayak gitu ya. Kenapa? Karena memang UI-nya terpenuhi, UI-nya sama dengan desain, tapi codingannya mungkin bisa jadi codingannya ini ya asal jadi ya, namanya juga generator ya. Yang penting sama dengan UI, ya udah beres gitu kan. Tanpa kita mengetahui bahwa oh ini tuh bisa disimplify pakai A, ini bisa disimplify pakai B gitu kan. Tapi karena generator tahunya A, ya udah pakai A doang gitu kan. Nah, terakhir, tapi ini kayaknya nggak cukup ya Mbak untuk untuk bahas code. Kalau misalnya Mas Chandra gimana Mas? Um, Slow-slow aja atau ada agenda lain setelah ini? Selalu aja sih sebenarnya kalau saya. Ah, Nah, sok. oke. Mungkin saya di sini apa ya, nggak akan jelasin semua kode yang ada di Flutter 3. Cuman saya bakal liatin gimana sih struktur project Flutter 3 yang baru. Karena di sini ada teman-teman yang baru ke Flutter juga ya. Jadi kita harus bisa menghargai teman-teman yang lain gitu kan, yang baru gitu. Nah, ini ada Android Studio, misalkan kita, nah ini teman-teman bisa pakai Android Studio ya. Saya rekomendasiin pakai Flutter Studio sebenarnya, karena lebih mudah gitu. Kalau share itu gimana ya? Share desktop aja deh. Nah, ini kelihatannya apa ya? Ini harusnya ini kelihatannya screen saya kan ya. Nah, ini ada pilih SDK-nya dulu. Benar Mbak, ini kelihatannya screen saya ya? Android Studio ya? Iya, udah. Oke. Nah, ini next. Nah, ini mau apa nih? Misalkan kita judulnya pengen add Sport ID misalkan. Nah, ini deskripsinya apa? Misalkan building Sport ID apps misalkan. Nah, ini yang tadi saya jelasin ya. Ada application, ada plugin, ada package, ada modul. Wah, ada skeleton, Kang. Nah, ini skeleton apa? Ini nggak saya jelasin tadi, karena saya juga belum masuk ke sini, jadi saya belum berani buat jelasin sampai sana. Tapi ini yang tadi saya jelasin, plugin itu untuk interaksi dengan native, package Dart only, sama modul untuk attach ya. Kita mending application aja ya, yang udah mencakup semua, plugin, package, modul. Gitu kan. Ini misalkan id.edsport.app gitu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih Android-nya mau pakai apa nih? Pakai Kotlin misalkan. iOS pakai apa? Oh, pakai Swift aja deh. Nah, ini platformnya nih. Tadi kan pengen bisa Android, bisa. Pengen bisa iOS, bisa. Pengen bisa Linux, bisa. macOS, web, Windows, bisa gitu kan. Nah, teman-teman tinggal checklist aja semuanya gitu kan. Nah, kalaupun teman-teman sekarang unchecklist Windows, unchecklist web, unchecklist macOS, teman-teman tetap bisa
nge-enable-nya kayak gini, Flutter config enable Linux desktop misalkan gitu kan, atau enable web atau enable Windows. Makanya tadi saya lebih menyarankan pakai Android Studio karena nyaman, tinggal kayak gini aja ini langsung jadi gitu kan. Kalau teman-teman pakai command line, oh ini harus A, harus B, harus C dulu gitu kan, ngetik lagi capek gitu kan, lebih baik pakai ini. Tapi taruhannya adalah ini berat ya. Ini satu Android Studio aja bisa sampai 4 giga makan RAM-nya gitu kan. Nah, finish mungkin kita ada proses building dulu bentar, creating Flutter project-nya. Nah, ini struktur project-nya mungkin. Nah, ini bisa diabaikan, Darto ini bisa kita abaikan, ini IDE bisa kita abaikan, bawaannya IDE. Nah, tadi kenapa nice to have punya native basic native? Karena di sini tuh kita harus main native-nya nih. Ada folder Android nih. Ini kalau orang-orang dari kalau dari Android developer pasti familiar dengan struktur project ini. Saya nggak mungkin dong jelasin satu-satu ya ini untuk Android kayak gimana aja, karena kayaknya satu penjelasan lagi gitu kan. Ini iOS, nah ini untuk iOS developer pun harusnya ini terbiasa dengan struktur kayak gini juga, nggak aneh gitu kan. Ada Linux, nah ini bahasa gitu, CC gitu kan. Waduh, ini saya juga udah nggak paham nih kalau udah bahas-bahas ke Linux ya. Ada macOS, ini kayak gini, hampir sama dengan iOS ya, struktur project-nya. Ada web, sama ada Windows. Jadi kalau teman-teman sekiranya butuh native configuration, selalu ingat ini ada platformnya. Ada Android, ada iOS, ada Linux, macOS, web, sama Windows. Nah, kalau ada platform yang nggak support, harusnya folder ini nggak ada. Misalkan nih, teman-teman cuma pengen buat Android doang. Ini iOS, Linux, macOS, sama Windows tuh sama web tuh bakal nggak ada. Tapi bisa di-enablein. Terus kayak tadi ya, enable-nya tadi udah ada jelas juga sama Android Studio. Terus cara buat foldernya tadi tinggal Flutter create titik aja gitu kan. Itu langsung ke generate otomatis. Nah, semuanya itu kita main di dalam lib, under lib. Nah, di sini teman-teman bisa adding apapun, app-nya atau running app-nya gitu kan. Di sini ada widget pertamanya itu my homepage. Teman-teman bisa manage struktur lebih jauh lagi. Kalau teman-teman udah ada concern sampai ke arsitektur, teman-teman bisa implement clean arsitektur mungkin di sini. Teman-teman bisa KISS arsitektur atau dan yang lainnya. Teman-teman bisa implementasi di under lib-nya ini. Jadi sisanya itu hanya folder-folder untuk native only. Jadi kalau teman-teman mau main Flutter-nya itu di dalam lib sebenarnya. Terus ada analysis option, ini lebih ke linter. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ini pengen codingannya nggak jorok, maksudnya nggak jorok di sini tuh mudah dibaca. Karena seorang engineer yang bagus itu kan enak dibaca sama teman-teman yang lainnya. Misalkan kita punya satu tim, 5 orang tim. Nah, itu tuh ketika kita coding tuh pastiin kode yang kita tulis itu dimengerti sama teman-teman yang lain. Nah, sebenarnya Flutter sini tuh udah ada Flutter Lines, di mana ini tuh kayak suggestion. Jadi kalau kita ngoding tuh harus A, harus B, harus C itu dideklarasikan sama Flutter Lines ini. Nah, di prosesnya itu sama analysis option. Terus ada publish backlog. Ini sih lebih ke ngunci dependensi sebenarnya. Ini generate sih, jadi teman-teman nggak perlu dalam memperhatikan ini. Kita mainnya di publish spec YAML-nya aja gitu. Nah, ini ada description, ada publish tuh. Ini kalau plugin atau package ini tuh sangat bermanfaat. Jadi kayak aku kemarin develop Flutter Summer Note sama develop yang lainnya itu publish ininya tuh dihapus pun bisa sih sebenarnya. Atau teman-teman bisa publish ke mana gitu kan. Nah, ini bisa diatur sih gitu. Ada version. Nah, ini Mas misalkan kan Android ini punya version, iOS punya version, macOS punya version. Masa kita harus native satu-satu? Nggak perlu. Teman-teman cukup ini aja nih. Cukup version di sini. Ini 1.0.0.1. Jadi kalau teman-teman ini ubah jadi 2.0.0, semua platform bakal keganti gitu. Jadi versi 2, versi 1 gitu. Jadi di sini diaturnya. Nah, ini karena saya pakai 3.0.5 jadinya udah 2.17.6 ya.
Sebenarnya 2.17.1 pun bisa sebenarnya teman-teman untuk SDK Dart-nya ini. Nah, ini dependencies-nya nanti dipasang di sini semua di bawah Cupertino icons. Teman-teman bisa tadi ada bocoran pakai getX, misalkan 465 gitu kan, tambahin di sini. Nah, ini dari mana Mas taunya? Kita tinggal lihat aja. Kita tinggal lihat webnya PubDev, kita cari kita butuh apa, terus ada installing. Nah, enaknya sekarang itu kita udah bisa pakai ini, bisa ke command line. Ada dart pub add apa gitu kan. Nanti langsung ke add otomatis gitu. Ada Flutter Lines, ini kalau proses development. Development ini biasanya untuk generator-generator ya. Jadi kayak Freezer atau kayak generator apalagi yang lainnya kayak ganti launcher icon atau apalagi ya Mockito mungkin yang teman-teman yang udah paham masuk ke dunia testing, Mockito udah nggak aneh. Nah itu, lalu Mas apa bedanya nih antara dependencies sama dependencies? Jadi kalau dependencies ini tuh lebih ke hasil building, lebih ke fitur yang bakal kita pakai. Kalau dependencies ini lebih ke ngebantu ketika kita proses ngoding, ketika kita proses building apps. Kayak tadi kan ya, kita tinggal generate aja, generate. Nah, pasang generatornya itu di dependencies ini, gitu teman-teman. Nanti juga diarahin kok di pubdev-nya, mana yang perlu dipasangin di dev, mana yang perlu dipasangin di dependencies biasa, gitu. Nah, ini untuk add fonts, nanti teman-teman bisa add fonts, berbagai macam fonts yang available di Google Fonts untuk Flutter, bisa di-add di sini sih. Terus ada readme, ini lebih ke penjelasan apa aja yang bisa di setup gitu di Flutter. Atau bisa di sini bisa ngejelasin how to running this app, how to set up this app, atau pakai Flutter version berapa ketika development ini sangat penting. Jadi di perusahaan itu kita nggak boleh melewatkan readme ini. Kenapa? Karena ketika ada newcomers atau teman-teman yang join baru ke perusahaan kita, ini tuh sangat membantu. Karena teman-teman nanti yang baru tuh, now joiners tuh, tinggal lihat, oh, ternyata di sini pakai Flutter versi sekian. Oh, ternyata tuh kalau mau ngerunning project ini tuh harus A, B, C, D dulu baru bisa ngerunning. Nah, sebagai programmer yang baik, baiknya ini readme itu ditulis dan sebaiknya mudah dipahami sama orang lain gitu. Dan mungkin sebenarnya materinya hanya segitu yang bisa saya sampaikan terkait Flutter 3 ini. Kita lebih ke ngebahas apa sih yang baru gitu kan di Flutter 3. Selebihnya monggo saya serahkan dulu ke Mbak Ovi. Silakan Mbak. Terima kasih teman-teman. Halo, terima kasih banyak Mas Chandra udah sampai tutorial code juga. Keren banget sih. Applause dulu dong teman-teman buat Mas Chandra nih. Oke. Hore, semangat. Saya jadi malu dihorein gitu ya. Oke, lanjut lagi ke Bangun. Bangun ya udah masih jam 8. Ini udah tidur aja. Oke. Sudah selesai materi penjelasannya. Jangan leave dulu karena sesi Q&A belum selesai. Terus nanti akan dibagikan presensinya setelah ini di YouTube ataupun di Zoom. Jadi teman-teman dan temannya yang kelempar cuma bisa nonton lewat YouTube, jangan khawatir karena di YouTube juga nanti akan dibagikan presensi. Gitu. Nah, tadi udah baca nih sekilas komentar-komentarnya. Waka ini tuh kayaknya bukan webinar untuk basic, Kak. Ini udah yang berpengalaman di Flutter gitu-gitu. Karena tadi memang bahasan kita di Flutter 3.0, jadi seperti itulah adanya ya teman-teman. Tapi tadi Mas Chandra juga menyesuaikan bagi yang basic. Jadi dijelaskan juga sama Mas Chandra tutorialnya, code-nya sampai dijelasin detail satu-satu itu sudah sangat luar biasa. Kalau misalnya mau yang luar biasa lagi, Ovi punya solusinya. Jadi ada bootcamp. Expert itu menjual beberapa buah bootcamp. Salah satunya adalah bootcamp Flutter. Ini sudah sampai batch ke-6. Kenapa bisa sampai ke batch 6? Karena kita membuat materi dengan
bahasan yang paling update. Jadi bahasan materinya sudah di Flutter 3. Nah, tadi siang itu ada yang protes nih teman-teman. Bukan protes sih sebenarnya, cuma nanya aja. Tapi aku udah sensi gitu. Mereka nanya, Mbak ini nanti bootcamp-nya di Flutter berapa ya? Flutter update nggak ya? Soalnya di bootcamp sebelah itu tuh masih Flutter yang belum update. Jadi ada beberapa tools yang tidak lagi relevan dan tidak bisa digunakan gitu. Terus dibantulah jawab sama adminnya kalau misalnya Flutter di export itu menjelaskan materi terupdate itu di Flutter 3.0 gitu. Jadi nggak perlu khawatir akan ketinggalan update-update Flutter yang terbaru karena kita juga akan menjelaskan dengan versi yang update. Kenapa? Karena itu pembicaranya dari export sendiri, orang internal dari perusahaan kami, dan kami juga menggunakan Flutter, kami juga menggunakan aplikasi atau software yang terupdate. Jadi tidak perlu khawatir untuk bagian itu ya teman-teman. Itu makanya bisa langgeng nih sampai batch 6, jadi jangan lupa untuk ikut. Pesertanya juga terbatas untuk menjaga konduktivitas kelas gitu. Oke, nih aku pengen jelasin sedikit tentang bootcamp-nya. Jadi bootcamp itu akan dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis jam 7.30 malam sampai jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti yang di WIT atau WITA silakan menyesuaikan. Mulainya di 6 September 2022. Ini program kelas Roro Jonggrang karena cepat sekali 1 bulan. Jadi kita bikin 8 sesi di sini. Ada fundamental bahasa pemrograman Dart, ada Dart Object Oriented Programming, ada fundamental framework Flutter, navigation, Flutter networking REST API, terus ada state management, ada Firebase integration, Firestore, storage, dan notification, ada deploy dan publish to Play Store juga. Terus fasilitas yang didapat ada apa aja, Mbak? Di sini kita ada sertifikat resmi dari Expert by Widya Edu. Terus ada grup mentor networking, ada professional branding, ada portfolio real aplikasi. Jadi kenapa kita memberikan itu semua? Karena sertifikat ini akan dipakai teman-teman ketika mendaftar pekerjaan biar lebih meyakinkan dan memberikan nilai lebih buat teman-teman semuanya ketika bersaing dengan pelamar kerja yang lain gitu. Ada grup mentoring dan networkingnya juga supaya nanti teman-teman bisa terus bertanya ke mentornya biar kalau misalnya nggak ada waktu-waktu tertentu yang nggak bisa join, bisa nonton ulang rekamannya, terus nanti kalau nggak paham bisa langsung tanya ke mentor atau ke peer-nya. Terus ada professional branding juga karena kita mau bikin portofolio real aplikasinya ini. Kita juga usahakan sampai rilis di Play Store. Terus apa lagi nih? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Mentornya siapa sih, Kak? Nah, mentornya ini adalah tim-tim kebanggaan expert. Jadi dari internal expert langsung ada Mas Asrofin Widiantomo sama Mas Hamamul Fauzi. Jadi beliau ini adalah fasilitator dan mentor di expert.id. Fokusnya di Flutter developer di Widya Edu. Jadi memang pegang Flutter ya guys, bukan kaleng-kaleng ini mentornya tuh. Terpilih lewat beberapa seleksi pokoknya. Terus Mas Hamamul Fauzi ini adalah fasilitator dan mentor, terus trainer juga di Indonesia Android Kejar by Google Dev, terus Flutter developer di Widya Edu juga. Pemula bisa ikut nggak? Bisa, karena ini fundamental. Berbeda dengan webinar kali ini, beneran dasar kalau misalnya di bootcamp, terus belajar materi dari dasar, kan udah dibilangin, belajar materi dari dasar. Terus kelas full online, kenapa nggak bikin offline, Kak? Karena kita mau memberikan lahan atau kesempatan ke teman-teman yang ada di luar Jogja, karena base kita di Jogja, untuk belajar Flutter juga bareng-bareng kita. Tuh, jadi nanti via Zoom ya, secara live dengan mentor, jadi tidak ada yang ditinggal suruh belajar sendiri, tuh nggak ada itu yang namanya gitu. Dari awal sampai akhir. Kelasnya malam jam 7.30 seperti tadi yang sudah dibilang, nggak ganggu waktu kerja atau waktu kuliah. Terus
akan belajar bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter selama 1 bulan. Ada 8 kali pertemuan efektif setiap Selasa dan Kamis mulai 6 September. Ada grupnya juga, ada sertifikatnya, ada projectnya gitu. Jadi materinya juga nanti padat ya. Dan ini adalah contoh jadi projectnya atau portfolionya yang bisa nanti teman-teman bikin bersama kita di sini. Tuh, ini juga tuh nanti teman-teman bakal bikin real aplikasinya ini terus dirilis ke Play Store. Oke. Karena bootcamp Flutter ini udah jalan dari April sampai Agustus, kita juga udah membantu lebih dari 450 peserta. Nanti mereka ini sudah siap untuk bekerja sebagai Flutter developer, tapi tentunya masih harus diulang terus ya materinya, nggak cuma belajar sekali terus bisa gitu, enggak. Jadi nanti mereka juga harus rajin-rajin untuk repeat, terus temuin problem, terus belajar solve, dan lain sebagainya. Lanjut, ini ada testimoni dari Kak Michael dari Full Stack Web dan Mobile Apps Developer. Beliau ini pernah ikut bootcamp kita juga. Nah, apa sih kata Kak Michael? Beliau bilang meskipun selama 8 kali pertemuan ini sesinya online, mentor-mentor dari expert sabar Paul menghadapi pertanyaan bertubi-tubi dari kita, para newbie ya garis bawahi, dari Flutter setelah pembelajaran full. Kami yang mengerjakan tugas malam ada pertanyaan tapi tetap direspon sama mentornya. Luar biasanya kebangetan katanya gitu. Ini juga ada video testimoni, kita tonton dulu ya teman-teman. Share sound udah. Monggo. Christophorus Kevin. Saya sebagai IT supervisor di perusahaan Integra Group. Pertama kalinya saya ikut bootcamp. Ditambah lagi, bootcamp ini kan khusus untuk pemula. Sehingga para mentor untuk mengarahkannya itu benar-benar khusus untuk yang pemula. Jadi mereka pun dengan sabar mengarahkan, apalagi kan kalau kami pun kebanyakan tanya, ya itu pun juga dengan sabar menjelaskan gitu. Apalagi kan ya juga lumayan banyak diskusinya gitu. Kalau untuk tugas-tugasnya seperti yang tutorial, nah ini yang sebenarnya yang saya cari ini. Dikarenakan bentuk tutorialnya kan berupa video. Dan itu pun saya mengikutinya dan akhirnya oh ternyata ini, ternyata itu. Jadi menurut saya ini sangat bagus untuk pemula. Terutama seperti saya yang masih belajar Flutter. Oke, sudah dengar dari masnya, Mas Kevin ya. Christophorus Kevin. Saya tuh. Tara, ada big news. Jadi beberapa hari lalu tim internal expert itu dihubungi oleh beberapa company di Indonesia, khususnya di Jogja. Mereka itu lihat bootcampnya expert, terus mereka tanya nih, apakah ada nggak graduate yang bisa langsung kerja di company-nya kita gitu. Terus tim expert tuh bilang, ada Kak, gimana Kak? Terus dia bilang, boleh disalurkan nggak ke kita gitu. Langsung loh kita salurkan nama-nama graduate expert bootcamp, baik yang Golang, IoT, Flutter, ataupun Excel yang benar-benar approve buat kerja di company-nya mereka dengan nilai yang bagus. Jadi nanti kan ada project-projectnya tuh, ada tugas-tugasnya juga. Nah, kita ambil nilai dari situ yang yang tingkatannya bagus, yang hasilnya bagus, yang hasil kerjanya bagus, itu bakal kita salurkan ke perusahaan-perusahaan yang nanya tadi gitu. Jadi mereka butuh tim banyak, masih butuh juga sampai sekarang masih kurang. Jadi nanti ada kemungkinan teman-teman yang ikut bootcampnya Flutter di Expert bisa dapat kerjaan juga di company-company yang udah jadi partnernya Expert.id. Jadi nanti kalau misalnya lagi cari-cari kerjaan nggak usah khawatir.
Oke, internetnya stabil ya. Sekarang udah jalan belum? Udah lancar belum, teman-teman? Oke, kayaknya udah. Lancar kok, Kak. Lancar, amin. Lancar luncur. Jadi big news-nya itu, jadi teman-teman bisa ada kesempatan untuk disalurkan kerja. Baik yang fresh graduate, belum kerja, atau mau migrasi ke Flutter. Jadi nanti dipantau aja grupnya, siapa tahu teman-teman dari expert.id bagikan lowongan kerja dari tim kami. Terus ada apa lagi nih kira-kira? Lewat. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Yo enggak, nunggu enggak? Loh, kali. Terus kita juga punya khusus peserta webinar malam ini. Khusus banget, ada diskon 100.000 dengan chat Flutter ke crmexpert.id atau admin WA group. Jadi nanti diobok-obok aja WA group itu, cari adminnya yang mana, terus kirim tulisan Flutter, cuma Flutter tok, entuk 100.000 coba. Terus kalian tinggal tunggu jawaban dari admin. Kalau misalnya ada pertanyaan harga berapa, terus nanti pakai sistem apa Pak, nanti toolsnya apa yang dibutuhkan, nanti bisa tanya ke adminnya juga ya. Itu jadi tinggal klik Flutter, tulis Flutter, kirim ke CRM-nya expert di nomor 0812 2878 0161 atau cari admin WA grupnya, kirim Flutter ke beliau gitu. Nanti akan langsung direspon sama masnya. Gitu. Nah, ini jangan lupa tadi yang mau nanya pertanyaan, nama underscore pertanyaan sudah boleh, silakan. Oh ya, tadi mau Aku udah sempat lihat-lihat tuh Mbak pertanyaannya tadi. Ya, oke. Kayaknya mungkin aku bakal coba jawab dulu yang versi globalnya dulu ya. Dari sisi ya. Mungkin teman-teman sebelum nanti dibacain satu-satu, tadi aku udah coba baca-baca semua pertanyaan yang masuk. Aku tadi sambil Mbak Ovi jelasin, aku coba baca-baca pertanyaannya. Ada beberapa hal yang jadi pertanyaan banyak teman-teman. Pertama tentang state management, yang kedua tentang bisa nggak AR atau IoT dan yang lain-lainnya gitu kan pakai Flutter kayak gini. Terus ada juga yang apa ya tadi itu ya pertanyaannya tuh kayak apa ya namanya tuh micro front end. Nah, atau tadi lebih tepatnya ke dynamic fitur gitu ya. Itu lebih spesifik ke Android sebenarnya sih. Nah, mungkin aku akan coba jawab 3 itu dulu ya Mbak ya. Yang pertama mungkin dari sisi state management. Karena tadi ada juga yang nanya, Kak katanya di kantornya pakai apa? Boleh nggak sih Mbak aku jawab gitu? Boleh ya. Pertama mungkin tadi ada yang nanya spesifik, GetX masih worth it nggak untuk diimplementasi gitu kan. Nah, sejujurnya saya dan teman-teman di Evermost kita pakai GetX. Jadi kalau ditanya masih worth it atau enggak, masih worth it sebenarnya. Terus mending mana sih antara GetX, Provider, BLOC, ReaperPod, atau yang lain-lainnya? Banyak sekali state management yang tersedia untuk Flutter. Nah, menurut saya, balik lagi ke teman-teman. Teman-teman butuhnya apa? Kalau teman-teman butuhnya A, ya berarti pakai BLOC. Contoh. Kayak teman-teman punya project sederhana, Provider cukup. Teman-teman punya project sederhana, pakai apa sih yang bukan BLOC itu, yang lebih kecilnya tuh, Qubit. Nah, cuma pakai Qubit bisa. Jadi kalau saya ditanya, Mas, mendingan mana set management? Gak ada yang lebih mending. Karena setiap set management punya plus minusnya masing-masing. Itu justru kembali lagi ke company-nya masing-masing, kembali lagi ke kebutuhannya masing-masing. Jadi kalau company-nya udah terlanjur pakai BLOC, ya sediakan pakai BLOC. Cuman yang saya tahu ya, kalau provider atau ReaperPod, itu memang dari awal Flutter versi beta, saya juga user provider. Saya pertama dari beta itu saya pakai provider, set manajemennya. Nah, provider ini memang simple dan enak dari sisi state management, dari sisi dependency injection, itu bisa provider mencakup gitu kan, bisa memenuhi kebutuhan saya untuk develop aplikasi Flutter pakai provider. Nah, tapi ketika apps-nya scalable,
menurut saya provider nggak cukup waktu itu sebelum ada reaper pod pula gitu kan. Nah, pindahlah saya ke perusahaan yang lainnya, adalah BLOC. Nah, BLOC ini katanya lebih stable, predictable state management kan yang dijualnya sama BLOC itu kan predictable. Cuman predictable-nya ini memang benar bagus stable. Saya coba juga stable, bisa akuisisi state berbagai state gitu kan. Nah, cuman BLOC ini kan mengikat erat dengan ReactiveX. Jadi teman-teman nanti coba cari reactivex.io gitu kalau nggak salah. Jadi RX atau RX Dart, RX Kotlin, RX Java dan segala macam, RX Swift. Nah, pokoknya tentang ReactiveX. Pokoknya kalau teman-teman pakai BLOC, teman-teman harus familiar dengan reaktif ini. Kenapa? Karena konsep reaktif ini adalah proses data streaming. Jadi ibaratnya teman-teman punya satu pipa, ini satu line. Nah, diisi air, diisi kopi, diisi teh manis dalam satu pipa yang sama, bakal keluarnya juga berurutan. Pertama kopi dulu, teh manis dulu gitu kan kayak tadi. Nah, problemnya adalah ketika kita pakai ReactiveX, misalkan di request pertama API-nya sukses, keluar kan sukses. Ada kedua hit lagi API, gagal. Kan expect-nya kita itu adalah sukses. Tapi karena di tempat lain ada yang hit lagi API, maksudnya kita punya page A sama page B. Page A sukses, page B failed retrieve API-nya. Karena pakai pipa yang sama, jadinya di page A sukses, di page B gagal. Jadi dua-duanya gagal. Page A gagal, page B gagal karena proses reaktif data streaming-nya ini. Jadi ibaratnya teman-teman punya pipa, ya anggap itu pipa. Nah, kalau teman-teman ReactiveX-nya kurang, menurut saya BLOC ini bukanlah jawaban gitu. Karena di BLOC ini teman-teman ReactiveX-nya harus kuat juga gitu. Karena dengan pakai BLOC berarti teman-teman harus siap konsep ReactiveX-nya. Harus siap dengan kondisi data stream-nya itu gitu kan. Terus kalau teman-teman lihat BLOC ini tuh instance and object. Jadi setiap state A instant object, state B instant object, state C instant object gitu kan. Nah, dengan instant berkali-kali berarti itu kan memakan RAM yang berkali-kali ya. Tapi itu masih sudut pandang saya. Karena beberapa teman-teman saya yang pakai BLOC, kok aman-aman aja mas katanya. Kok saya aman-aman aja, nggak pernah tuh kehabisan RAM gitu kan. Nah, saya juga nggak tahu itu proses belakangnya kayak gimana. Cuman katanya aman, masih tetap aman. Cuman ya secara saya dalam sisi awam kelihatan oh ini instan lagi. Aku takutnya dalam jangka panjang atau dalam jangka waktu yang lama karena instance objek terus-terusan jadi memori habis gitu kan. Nah terakhir aku pakai GetX. Nah GetX ini mungkin ini kayaknya bukan set management gitu kan. Aku lihat ini GetX ini lebih ke micro framework sebenarnya. Dia DI, dependency injection punya, state management punya, local storage-nya punya gitu kan, translation-nya punya, internationalization dia punya kan gitu kan. Nah, terus apa sih Mas keputusannya pakai GetX? Kalau saya gini, kalau saya tuh orangnya tuh nggak mau ribet. Jadi kalau teman-teman pakai provider, teman-teman pakai BLOC. Biasanya teman-teman kayak gini. Teman-teman pakai provider atau BLOC. Untuk internationalization, teman-teman pakai package INTL. Mohon maaf ya, ini bahasnya lebih ke yang udah berpengalaman. Nah, kalau teman-teman pakai dependency injection, teman-teman harus pakai GetIt, gitu kan. Atau teman-teman harus pakai yang lainnya, gitu kan. Injector atau apapun itu yang bisa pakai dependency injection, gitu kan. BLOC itu kayak gitu. Tapi BLOC ini equitable, depend banget, gitu kan. Tanpa equitable, teman-teman nggak bisa pakai BLOC dengan maksimal biasanya, gitu kan. Nah, GetX ini karena semuanya udah jadi ada di sana, udah ada karena micro framework, GetX ada di sana semua, internationalization, state management, nah dan yang lain-lainnya karena udah ada semua. Jadi kita cuma satu depend package GetX doang. Daripada BLOC misalnya atau daripada provider beberapa package. Karena teman-teman gini, kalau ada orang di sini mungkin teman-teman di sini ada yang berpengalaman kayak saya dari beta, misalkan dari versi beta, Flutter 1, Flutter 2, Flutter 3. Yang namanya major version itu nggak main-main ya.
breaking change-nya gitu kan. Kayak tadi kan ada di bootcamp pertanyaan Mbak, Flutter 2 tuh nggak bisa dipakai ketika Flutter 3. Benar. Karena major version, teman-teman harus aware ketika major version itu ada hal-hal yang breaking change. Itu ada hal-hal yang ngebuat project yang awalnya sudah kita buat nggak jalan. Ya salah satunya ini. Nah, siap-siap nih gitu kan. Ketika ini nggak jalan, berarti kan package teman-teman yang pakai, misalkan teman-teman dalam satu project itu pakai 10 package, karena pakai state management yang beda-beda tadi. Kebayanglah, ada migrasi nih dari Flutter 2 ke Flutter 3. Equatable-nya support enggak? Dependency injection-nya support enggak? Storage-nya support enggak? Nah, kalian harus pikirin kan ya, support enggak, support enggak, support enggak. Ketika enggak support, wah, ini udah Flutter 3, saya masih Flutter 2 nih, kenapa? Ya, package-nya saya belum naik nih. Saya nunggu dia naikin dulu gitu kan. Atau saya minta pull request dulu buat dia naikin ke Flutter 3. Ternyata di Flutter 3 package ini nggak support. Misalkan ada dependensi lainnya dari package ini yang nggak support. Terus kita depend ke package A depend lagi ke package lain. Terus aja gitu kan makin itu. Ternyata package-nya tetap nggak bisa ke Flutter 3. Nah, ketika kondisi kayak gitu, teman-teman harus putar otak. Gimana nih supaya saya bisa ke Flutter 3 gitu. Itu makanya kenapa saya pilih GetX tuh sama teman-teman di kantor. Salah satunya ya manage-nya biar nggak terlalu banyak gitu kan. Selain itu kalau pakai GetX tuh lebih simpel kayak gitu kan. Nah, itu mungkin pertanyaan tentang state management, Mas milih yang mana? Menurut saya balik lagi karena ada plus sama minusnya sendiri gitu kan. Nah, selanjutnya Mas bisa IoT nggak? Tadi saya udah sempat jelasin sih kalau teman-teman menyimak mungkin dari awal sampai akhir bahwa saya nemu satu bacaan di Medium bahwa Flutter itu bisa IoT, bisa dipasang di Raspberry, bisa. Jadi Raspberry itu dia punya layar. Nah, kita implement Flutter-nya itu ke layarnya itu. Tapi kayaknya kalau aku kemarin coba lihat-lihat bongkar teksnya itu, nah bongkar si bacanya itu, dia itu kayak punya tambahan apa gitu kan supaya bisa dipasang di Raspberry gitu. Nah, jadi kayak unofficial gitulah. Dan teman-teman mungkin bisa cek sendiri ke Flutter Dev-nya, web Flutter Dev-nya itu. Memang di sana nggak disebutin ini bisa Raspberry gitu kan. Ini nggak. Nah, ketika nggak nemu itu, makanya aku lebih ke nyimpulin belum bisa. Atau tadi ada pertanyaan, Mas bisa ke AR nggak? Kalau aku baca sejauh ini belum ada sih gitu ya. Entah aku yang miss atau aku yang belum nemu bacaannya. Mungkin teman-teman bisa share ke saya malah, Mas ini nih ada bisa AR gitu kan. Malah saya bisa ke input dengan teman-teman nih gitu kan. Nah, kalau sejauh ini AR officially belum, IoT pun officially belum juga gitu. Jadi kalau teman-teman nanya bisa nggak, untuk saat ini saya hanya bisa jawab mungkin saat ini masih belum bisa gitu untuk yang IoT sama AR ini gitu. Nah, kalau tadi dynamic feature module itu kayaknya lebih ke depend ke Android ya. Kalau dynamic feature module itu Android modular. Nah, kalau saya sama teman-teman di kantor, kita punya micro front end. Teman-teman nanti saat nanti habis ini bisa searching apa itu konsep micro front end. Nah, kebetulan di perusahaan kami, mohon maaf ini Mbak Opi jadi ini bahas. Nah, kita bahas micro front end juga gitu. Nah, ini micro front end tuh sama kayak konsepnya dynamic feature module. Tapi, nah, di Flutter kayak gimana? Tadi kan udah saya sebut ini, ada package, ada plugin, ada modul. Nah, kita manfaatin package-nya ini atau plugin-nya ini jadi dynamic feature-nya tadi. Kalau dynamic feature module itu kan untuk Android. Kalau Flutter itu ya package sama plugin ini. Nah, package sama plugin ini di-attach ke modul. Modul di-attach ke native existing. Atau enggak package sama plugin di-attach ke Flutter project. Gitu, kayak gitu. Jadi, kalau ditanya dynamic feature module yang mana? Dynamic feature modulnya ya package sama plugin ini gitu kan. Kalau package berarti Dart Unleak, kalau plugin berarti native communication kayak gitu. Nah, mungkin itu dulu Mbak 3 pertanyaan yang saya lihat. Oh, ini banyak yang ditanyain gitu. Monggo saya sisanya serahkan ke tim expert. Oke, mohon udah dipilih sendiri. Aduh, ini mentor atau narasumber mandiri. Pilih sendiri, baca sendiri ya. Terus tadi ada yang tanya juga
Flutter di export state manajemennya pakai apa? Kita pakai apa tadi ini jawabannya nih? Ini mentornya langsung loh yang jawab, provider. Tapi kalau misalnya ada yang pengen pakai yang lain, itu bisa banget di request ke mentornya. Jadi teman-teman yang mau ikut bootcamp-nya nggak perlu khawatir. Apalagi nanti di project itu bakal dijelasin juga untuk manajemen yang lain juga. Nggak cuma provider aja begitu. Oke, ini ada dari Mas Dandi. Nih, Bang izin open speaker buat AR. Ini mau bantu jelasin kah, Mas? Ya, kan tadi Mas yang nanya masalah AR untuk Flutter 3.0 kan itu saya. Kan saya sempat ngikutin tutorial dari luar. Cuman saya nggak tahu itu Flutter yang versi berapa. Makanya saya nanya apakah untuk Flutter 3.2 3.0 bisa atau tidak. Soalnya waktu ngikutin tutorial dari mana tuh lupa saya dari luar, pokoknya nggak di YouTube, di saya nggak bisa gitu loh. Makanya siapa tahu dengan saya bertanya, siapa tahu Masnya pernah gitu. Wah, saya kebetulan belum pernah ada kasus kayak gitu sih, Mas. Mohon maaf. Jadi untuk saat ini saya masih belum bisa jawab bisa AR atau enggak gitu, karena saya sendiri belum nyobain gitu, belum ada case sampai ke sana gitu, Mas. Mungkin bisa di-share Mas YouTube-nya yang mana? Oh iya, Biar nanti saya kita juga sama-sama belajar ya sama teman-teman di sini. Wah, ternyata bisa AR gitu kan. Ada buat kuliah juga, skripsi mungkin. Oke, makasih Mas. Oke. Jadi ini bingung juga nih, terlalu banyak yang bertanya. Gak ada yang nanya saya bingung, ada yang nanya saya juga bingung. Jadi sepertinya sudah dijawab secara general oleh Mas Chandra. Mungkin satu lagi deh pertanyaan dari teman-teman yang di sini atau ini aja. Apakah ada yang mau open mic untuk tanya langsung ke Mas Chandra biar bisa langsung diskusi. Asal jangan tanya tutorial ya, please ikut bootcamp aja. Kalau tutorial sampai besok. Boleh? Boleh, monggo Mas Hendra. Tunjukkan gigimu. Ya, selamat malam semuanya. Sorry. Oke, tadi saya udah chatting pertanyaannya, cuman Ibu Ovi ya, kayaknya nggak lihat nih pertanyaannya. Ya, ada dua pertanyaan. Pertama adalah tadi Pak Chandra itu tidak menjelaskan cara, yakin tidak menyinggung ya mengenai cara plug-in-nya itu gimana caranya ke Android ya. Ya, ini langsung pindah ke Android Studio langsung menu projectnya Flutter gitu loh. Kedua, bukan saya pengguna native ya, saya pakai Kotlin Android. Jadi saya pengen tahu apakah Kotlin itu bisa sinkron nggak dengan bahasa Flutter ya? Artinya gini, saya punya project Kotlin dengan yang hanya bisa Android doang kan. Tapi saya ingin coba bisa untuk pakai iOS gitu loh. Itu gimana caranya tuh? Kalau pakai Flutter gitu. Thank you. Oke, terima kasih Mas Hendra. Oke, tadi kan sebenarnya udah saya pernah jelasin kalau bahas plugin itu terlalu panjang juga gitu ya. Nah mungkin mohon maaf juga nih waktunya karena terbatas juga gitu. Nah kalau tadi ditanya gimana komunikasinya sebenarnya, gimana ya? Jadi si Android ini tuh itu kan satu platform tersendiri gitu ya Mas ya. Dia punya pakai Kotlin, dia ada proses Gradle, ada XML dan segala macam. Flutter pun dia punya Dart gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kayak gini sistem komunikasi plugin, Flutter plugin itu. Jadi Flutter plugin ini tuh lebih ke kita ngoding 2 kali sebenarnya Mas. Ngoding Kotlin sama ngoding Flutter. Nah, dihubunginya sama plugin. Jadi kalau si Dart ini manggil metode nama A, dia bakal eksekusi Kotlin function A. Kayak gitu. Nah, jadi komunikasinya itu lebih ke manggil metodenya, Mas, gitu. Atau manggil activity-nya. Nah, di beberapa case saya juga pernah kayak manggil scanner, itu berarti running an activity gitu ya. Nah,
Jadi di Dart ini panggil misalkan launch QR gitu, misalkan nama metodenya itu. Nah, ketika di Kotlin-nya itu kita punya metode namanya launch QR. Nah, launch QR-nya ini dia bakal launch activity. Itu bisa, Mas. Sampai kayak gitu, sampai sisi itu bisa. Nah, kalau kalau buatnya kayak gimana mungkin itu terlalu dalam dan nggak cukup untuk dijelasin di saat ini. Tapi sebenarnya intinya cuman manggil-manggil metode kayak gitu kan. Nah, terus tadi pertanyaan keduanya adalah saya punya aplikasi Android gitu ya. Tapi pengen bisa iOS-nya juga gitu kan. Kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya ketika kita udah punya aplikasi Android full fitur dari A sampai Z misalkan fiturnya, terus tiba-tiba pengen ada Flutter. Jadi bukan nge-enablein codingan Kotlin pakai Flutter ya, konsepnya nggak kayak gitu. Tapi misalnya kalau saya dulu gini di kantor, kita tuh punya aplikasi Android natif dari A sampai Z. Nah, begitu kita punya digital produk ini kan Flutter ya, dibuatnya pakai Flutter. Digital produk ini lebih ke PPOB sebenarnya. Nah, kan kita bikin fitur pulsa, bikin fitur paket data, bikin fitur PLN, bikin fitur dan lainnya. Itu kan kita nggak mau pakai Android doang, karena kita pengen bisa Android sama iOS. Nah, jadilah diimplement pakai Flutter. Jadi, fitur A sampai Z-nya ini Android natif tetap ada. Tapi ketika masuk PPOB itu bisa Android sama bisa iOS. Jadi kalau Mas Hendra ini punya aplikasi iOS, pengen dipasangin PPOB, itu bisa pakai Flutter. Kalau Mas Hendra punya aplikasi Android, pengen dipasangin PPOB, itu bisa pakai Flutter. Nah, tapi fitur-fitur yang ada di Android ini nggak bisa dibawa ke Flutter. Sayangnya nggak kayak gitu. Cuman dari Flutter bisa di-attach ke Android, di Flutter bisa di-attach ke iOS kayak gitu, Mas. Nah, terus gimana pengen pengetahuan kita Kotlin ini bisa dipakai untuk multi-platform. Sebenarnya ada lagi namanya itu KMM, Kotlin multi-platform. Tapi sejauh pengetahuan saya itu hanya berbagi sharing logiknya doang, nggak sampai ke sisi building UI-nya. Nah, si Flutter ini sampai sisi building UI-nya. Jadi menurut saya kalau dibandingin Kotlin multi-platform itu hanya util-nya doang. Kalau Flutter ini dia sampai building UI, sama logic, sama retrieve API. Nah, missing-nya di KMM sebenarnya adalah building UI-nya ini. Jadi building UI-nya ini, KMM itu tetap pakai Android native sama iOS native. Gitu. Kalau Flutter sampai building UI-nya. Jadi Mas Hendra kayaknya kebalik, nggak bisa Android ditarik ke Flutter, tapi Flutter yang bisa masukin ke native. Gitu. Sejauh pengalaman saya, yang tadi ketika ada kebutuhan tadi kata Mas Hendra, misalkan saya punya metode-metode natif Android nih, nah bisa itu pakai plugin. Terus ada lagi yang dibuatnya pakai full Flutter, itu pakai package. Nah, in case Mas Hendra punya iOS app, pengen pakai codingan yang ada di Flutter, itu attach ke iOS-nya itu pakai Flutter modul. Makanya 4 pilar tadi, modul, package, plugin, application, itu perlu kita pahamin. Karena itu itu masing-masing punya perannya masing-masing gitu. Mungkin nggak di sini, ada di PPT yang lain yang saya share di LinkedIn saya. Saya coba share juga gimana cara memaksimalkan package, plugin, sama application ini sebenarnya gitu. Nah, mungkin itu Mas Hendra yang bisa saya jawab. Kiranya cukup atau masih ada yang perlu dikonfirm mungkin? Jadi intinya bikin 2 berarti ya? Iya, betul, bikin 2. Jadi nggak bisa ditarik, Mas. Terus kita bikin media ke penyambungnya gitu ya? Betul, kayak gitu Mas Flutter ini. Jadi nggak bisa narik Kotlin ke Flutter aja, justru malah Flutter yang ditarik ke Artinya nggak bisa di-convert ya? Convert nggak bisa? Nggak, kecuali Mas pakai KMM gitu. Oh. Kalau pakai KMM bisa gitu. Logiknya bisa dipakai Android sama iOS gitu. Cuman nggak bisa building UI gitu, Mas. Oke, paham. Oke, thank you. Sama-sama, Mas. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Nah, jangan lupa untuk isi presensi dan kirim Flutter ke CRM kami kalau misalnya mau dapat 100.000 dan tertarik ikut bootcamp-nya.
sebenarnya mau minta closing statement nih. Jadi biar bisa menyemangati teman-teman semua. Tapi ada baiknya kita on cam dulu bareng-bareng sambil siap-siap foto bersama juga. Prosesinya ada di chat. Oke, itu udah di bootcampnya di sini limitnya sekitar 35 ke 50 peserta. Itu jadi tidak banyak-banyak ya, biar kondusif kelasnya. Gitu. Silakan diisi link presensinya dan silakan open mic. Rame dong ntar ya kalau open mic ya. Open cam aja. Oke. Tuh. Masa segini doang? Open mic beneran. Oke, yang lain. Yuk, waduh, masih ada yang di kantor, ada yang di kafe, ada yang di mana-mana. Hatiku senang. Keren banget sih bisa ikut webinar, dengerin penjelasan materi dari manapun dan kapanpun. Ini adalah satu kemajuan teknologi yang sangat kita syukuri ya. Oke, monggo, yuk sambil nunggu. Apakah udah siap, Kang? Closing statement-nya nanti kita spill setelah foto ya. Siap. Oke. Foto bersama akan langsung dihandle oleh saya. Sepertinya cukup segini ya yang mau on cam. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita pose dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, lagi. Ganti gayanya. Patahkan statement bahwa anak IT itu kaku dan lempeng. 1, 2, 3. 1, senyum dong, ayo. Nah, gitu. Pada manis-manis. 1, 2, 3. Oke, di slide kedua. Karena kita nggak ada yang tahu lagi ada di slide kemana, maka tahan senyumnya sampai kering. 1, 2, 3. Lagi dong, ayo dong senyum Kak Tio, senyum Kak Tio. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kering udah giginya udah. Sekarang terima kasih ya teman-teman sudah on cam. Monggo Mas Chandra, closing statement-nya di kursi. Oke, jadi buat teman-teman yang baru masuk ke Flutter atau baru tahu Flutter 3, buat jadi full stack developer bisa pakai Flutter. Kesimpulannya tadi udah saya jelaskan juga bagaimana. Mungkin teman-teman dimanapun berada sekarang tetap semangat, karena sebagai engineer itu kita bagus sekali ya, kita nggak pernah berhenti untuk belajar. Alhamdulillah mungkin salah satu tempatnya tuh di Expert ini bisa menyediakan wadah juga ya untuk bisa sharing atau tetap bisa mengikuti pelatihan juga gitu kan. Kita bisa manfaatkan Expert ini sebagai sarana untuk belajar kita agar lebih menjadi engineer yang lebih baik lagi untuk sekarang dan masa yang akan datang gitu. Tetap semangat teman-teman dimanapun berada. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang materi, bisa ditanyakan langsung. Tadi LinkedIn saya sama GitHub saya ya. Terima kasih Expert ID dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.